Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 563. Lelang Wan Xiang. Lingkungan Monumen Nirvana benar-benar sunyi. Perhatian semua orang terfokus pada ketiga sosok itu. Semua orang jelas menyadari betapa mengejutkannya berita ini setelah menyebar ke seluruh kota Wan Xiang. 4 nama pertama dalam kategori peringkat bumi pada dasarnya didominasi oleh petarung berharga dari 4 kerajaan super besar, dan sudah lama sekali tidak ada yang bisa menantang mereka. Namun, trio Lindong pada dasarnya mengambil 3 dari tempat itu hari ini. Selain itu, siapapun dapat mengetahui dari nama mereka bahwa mereka terkait erat. Bahkan, mereka kemungkinan berasal dari kerajaan yang sama. Jika itu benar-benar terjadi, kekuatan kekaisaran ini terlalu mengejutkan. Sukui terkejut saat melihat pemandangan ini saat dia tanpa sadar menelan ludah. Dia sudah melihat kemampuan Lindong dalam hal tinggi. Namun, Sukui tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa mengambil tempat kedua. Selanjutnya, Little Marten dan Little Flame berada di belakang dan hanya satu tempat di belakang Lindong. Kekuatan dan barisan mereka terlalu menakutkan. Ketiga orang itu, saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melakukan prestasi seperti itu. Lagi pula, mereka hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, namun kemampuan mereka mampu menandingi dan bahkan melampaui beberapa kerajaan super. Sukui tertawa getir dalam hatinya. Saat dia membandingkan dirinya dengan trio Lindong, dia akhirnya menyadari kesenjangan di antara mereka. Di sampingnya, Suro tidak terlalu lama memikirkan masalah ini. Ketika dia melihat penampilan luar biasa dari trio Lindong, wajah mungilnya dipenuhi dengan senyum gembira. Segera, dia menyeringai ketika dia berbalik untuk menatap Yin Shen yang sedih. Orang itu sebelumnya sangat bangga dengan fakta bahwa dia telah memperoleh peringkat ke-9. Namun, saat ini, dia telah langsung didorong ke posisi ke-14. Lindong tersenyum saat dia berbalik untuk melihat Little Marten, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tahu kemampuan Little Marten dan tidak mungkin dia hanya termasuk dalam peringkat 3 teratas dari kategori rendahan ini. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa dengan mudah masuk ke kategori surga dan menjulang di atas semua orang. Namun, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Saat dia mengangkat kepalanya, perhatian Lindong beralih ke monumen Nirvana emas. Di atas kategori bumi, 3 nama keluarga Lin sangat menarik perhatian. Namun, dia hanya melirik ketiga nama itu sebelum dia melihat di atas nama-nama itu. Di tempat itu, ada nama emas yang lebih besar mengambang. Luotong, pertama di kategori bumi, Wind Cloud Empire. Anggota Kekaisaran Awan Angin. Lindong mengamati nama kekaisaran yang hanya muncul untuk ranker nomor 1 saat matanya sedikit menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa anggota peringkat teratas dari kategori bumi sebenarnya berasal dari Kekaisaran Awan Angin. Luotong sangat kuat dan aku pernah mendengar bahwa dia menyerang kesengsaraan Nirvana keempat. Jika dia berhasil, Kekaisaran Awan Angin akan memiliki anggota kelas berat lainnya. Di belakang Lindong, Sukui dengan lembut berbicara dengan nada yang sangat waspada. Menyerang kesengsaraan Nirvana keempat. Lindong tertawa. Tidak heran dia mampu mengalahkan pejuang berharga lainnya dari 3 kerajaan super besar. Sepertinya dia memang cukup terampil. Sementara mereka berbicara, perhatian Lindong beralih ke tempat di atas kategori bumi. Namun, itu benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan dan dia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Kategori surga monumen Nirwana. Hanya para ahli yang dapat mencapai tahap itu yang dapat melihatnya. Orang-orang itu sebagian besar adalah kepala kerajaan super dan mereka semua sangat kuat. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dikatakan bahwa selama seseorang dapat mencapai kategori surga, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menyerang apa yang disebut papan emas Nirvana. Sepertinya anggota kategori surga benar-benar dari kaliber yang berbeda. Lindong melihatnya sebentar, sebelum dia menarik kembali perhatiannya. Selanjutnya, dia berbalik sebelum dia dengan tenang menatap Yin Shen yang tampak kaku dan bertanya, apakah kita memiliki kualifikasi sekarang?
Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Yin Shen langsung mengempis, seperti cerutu yang menabrak salju, sementara para praktisi yang mengamuk dan kuat yang berdiri di belakangnya juga mengempis dan tidak berani menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Apa Lucon? Di depan trio yang cukup kuat untuk menyaingi pejuang berharga dari kerajaan super, bahkan dengan Yin Shen, mereka semua bersama-sama bahkan tidak akan bisa mengancam mereka. Putih dan hijau silih berganti di wajah Yin Shen. Namun, bahkan pria angkuh dan sombong seperti dia tidak berani berbicara lagi. Setelah melepaskan tawa kering, dia memimpin anak buahnya dan dengan menyesal mundur. Lindong melirik ke belakang mereka, tapi dia tidak berniat mencari masalah dengan mereka. Dia tahu karakter Yin Shen dan dia percaya bahwa dia tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak. Ketiga teman ini, nama saya Chang Ling. Jika kalian tidak keberatan, mungkin kita bisa berteman. Saat Yin Shen dan anak buahnya pergi, dari samping trio Lindong, Chang Ling tidak bisa menahan diri lagi saat dia berjalan dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka bertiga, sebelum dia menyapa mereka dengan senyuman. Lindong memandang pria ini, yang awalnya meraih tempat kelima tetapi sekarang diperas ke tempat 8 karena mereka. Ketika dia menyadari bahwa ekspresi yang terakhir itu tulus dan tidak menunjukkan kepahitan, dia segera tersenyum sebelum dia menangkupkan tinjunya dan menjawab, Lindong. Ini adalah dua saudara laki-laki saya, Lin Diao dan Lin Yan. Ini adalah pertama kalinya di Kota Wanxiang 3 dari 5 peringkat teratas kategori bumi ditempati oleh kerajaan yang sama. Saudara-saudara Lin harus benar-benar terampil. Saya percaya bahwa Anda semua pasti akan bersinar dalam perang 100 kekaisaran yang akan datang. Chang Ling dengan tulus berkomentar. Kami beruntung. Lindong tersenyum sambil berkata. Chang Ling tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Keberuntungan tidak berperan dalam ujian monumen nirwana. Namun, karena Lindong tidak mau menjelaskan, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, karena saudara-saudara Lin telah kebetulan berada di kota Wanxiang, saya percaya bahwa Anda harus mengejar lelang Wanxiang yang diadakan dalam waktu 2 hari. Lelang Wanxiang. Lindong tertegun sejenak. Lelang Wanxiang adalah lokasi paling menonjol di seluruh kota Wanxiang dan hanya dibuka setiap 2 bulan. Lelang ini pada dasarnya adalah lelang terbesar di seluruh medan perang kuno. Itu karena begitu seseorang melewati kota Wanxiang, seseorang akan dapat memasuki area pusat dan mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu, banyak orang berharap untuk membeli beberapa harta di tempat itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di samping Lindong, Sukui dengan lembut menjelaskan. Setelah mendengar ini, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kota Wanxiang adalah salah satu kota besar dan ada banyak elit berkumpul di sini. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa seseorang mungkin telah menemukan beberapa harta mistik yang tidak diketahui di daerah ini dan membawanya ke pelelangan. Jika mereka beruntung, mereka mungkin benar-benar menemukan beberapa harta karun legendaris. Dikatakan bahwa ada harta karun jiwa surgawi yang tersedia dalam pelelangan kali ini. Jika Anda bertiga tertarik, Anda harus melihatnya. Sama seperti pikiran ini terlintas dalam pikiran Lindong, suara yang sangat dingin dan jelas tiba-tiba terdengar. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Mu Hanyue, yang berpakaian putih, tanpa sadar muncul di depannya. Wajahnya yang menakjubkan dingin namun indah. Nona Mu, terima kasih banyak atas informasinya. Sehubungan dengan Putri Es yang didukung oleh kerajaan super ini, Lindong tidak berani bersikap tidak sopan. Segera, dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa alasan mengapa hubungan mereka menghangat dan bahkan Mu Hanyue yang sangat dingin ini akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka, adalah karena 4 nama melayang di atas kategori bumi monumen nirvana. Faktanya, bahkan kerajaan super tidak akan berani meremehkan peringkat mereka. Selanjutnya, jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk merekrut mereka, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Mungkin, Mu Hanyue memikirkan hal ini. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bisa merekrut mereka, akan lebih baik untuk membangun beberapa hubungan. Mu Hanyue mengangguk dengan lembut, sebelum matanya yang indah melirik Lindong.
Namun, itu saja dan dia tidak terlalu sayang. Dia masih sedikit kedinginan saat dia berbalik dan pergi. Lindong melirik punggung memikat Mu Hanwei saat dia terkekeh. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat cerdas. Haha, saudara Lindong, Mu Hanwei adalah kecantikan paling terkenal di kota Wanxiang. Selanjutnya, dia memiliki kekaisaran Lonmun yang mendukungnya. Ada banyak pria yang merindukannya dengan harapan berlari menuju surga. Changling melihat reaksi Lindong saat Mu Hanwei pergi dan mau tidak mau berkata. Keindahan itu indah, tapi itu terlalu jauh. Lindong tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak wanita. Dalam hal penampilan, tidak satu pun dari mereka yang melampaui Ling Qingzu. Faktanya, bahkan Mu Hanwei sedikit kurang. Mungkin, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki tulang romantis di tubuhnya. Namun, bahkan kecantikan Ling Qingzu tidak dapat memikatnya dan mengubahnya menjadi lebah pekerja yang mengorbit di sekelilingnya. Oleh karena itu, tidak mungkin Mu Hanwei bisa melakukannya. Kinerja Lin bersaudara terlalu luar biasa dan kalian mungkin menarik perhatian beberapa kerajaan super. Mungkin, mereka akan tertarik merekrut kalian bertiga. Changling dengan santai berkomentar. Kami bertiga sudah terbiasa menjadi roh bebas dan tidak berniat bergabung dengan kerajaan super. Lindong dengan santai berkata. Changling adalah pria yang cerdas. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, dia diam-diam menghela nafas lega. Trio Lin sangat kuat. Karena itu, jika mereka direkrut oleh kerajaan super, itu bukan kabar baik bagi mereka. Setelah mereka berdua berbincang sebentar, Changling akhirnya berbalik dan pergi. Sementara itu, kelompok Lindong tidak berlama-lama dan mereka langsung meninggalkan arena di bawah perhatian orang banyak. Saudara Sukui, mungkin kita harus melihat lelang yang akan datang dalam 2 hari. Setelah meninggalkan arena, Lindong menoleh ke Sukui sambil tersenyum dan berkata, Ya, biarkan aku mengaturnya. Sukui mengangguk. Dia telah tinggal di kota Wanxiang untuk sementara waktu dan lebih akrab dengan daerah ini. Karena itu, paling tepat baginya untuk mengurus pengaturan. Mengapa? Apakah Anda tertarik dengan pelelangan? Little Marten dengan malas bertanya. Harta karun jiwa surgawi. Itu agak yang harus kita lihat. Item semacam ini terlalu kuat. Jika orang lain mendapatkannya, itu akan menjadi senjata mematikan. Lindong perlahan mengangguk sambil berkata dengan lembut. Harta karun jiwa surgawi. Mereka belum menemukan objek seperti itu di seluruh harta karun misterius. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar muncul di pelelangan. Orang bertanya-tanya dari mana asalnya. Sepertinya akan ada pertumpahan darah yang mengerikan atas harta jiwa surgawi ini. Chapter 564. Luotong. Malam tiba dan benar-benar menelan kota Wanxiang yang besar. Namun, keributan dan semangat di kota tidak padam karena itu, melainkan mulai meningkat di bawah selubung kegelapan. Kelompok Lindong menemukan halaman yang tenang dan terpencil di kota untuk dijadikan tempat peristirahatan sementara. Kota Wanxiang sangat besar, dan meskipun ada banyak praktisi elit yang berkumpul di kota, kota itu tidak tampak terlalu ramai. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan Lindong dan yang lainnya. Setelah tes monumen Nirwana, titik fokus seluruh kota telah beralih ke mereka bertiga. Semua kekaisaran berusaha mengungkap setiap informasi tentang mereka. Bagaimanapun, mengambil 4 tempat teratas dari kategori bumi ternyata telah menyebabkan kegemparan di kota. Kerajaan manapun akan merasa bermanfaat untuk mencoba dan merekrut 3 individu ini yang dapat menyaingi pejuang berharga dari kerajaan super. Di halaman, Lindong dan beberapa orang lainnya duduk dengan tenang. Mata mereka dengan santai menyapu langit malam. Samar-samar, mereka dapat mendeteksi beberapa individu tersembunyi yang memantau mereka. Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan, Lindong agak tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Prestasi yang telah Anda lakukan terlalu menakjubkan dan itu normal jika Anda menarik perhatian seperti itu. Duduk di samping mereka, Sukui tertawa sambil berkata. Setelah mengetahui kekuatan kelompok Lindong, dia jelas merasa lebih damai. Menurutnya,
Meskipun Kekaisaran Awan Angin sangat kuat, kelompok Lindong juga tidak mudah menyerah. Karena mereka berada di bawah perlindungan mereka, dia percaya bahwa Suro akan berada di tangan yang jauh lebih aman. Namun, jenis perlindungan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Terus terang, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan kelompok Lindong. Meskipun mereka bertiga telah secara sukarela membantu mereka dan bahkan secara sukarela menyinggung Wing Cloud Empire atas nama mereka, menurut pendapat Sukui, itu masih tampak sedikit tidak percaya. Lindong melirik Sukui, yang tiba-tiba berhenti berbicara. Yang terakhir tidak menyembunyikan emosinya di wajahnya yang tampak kasar. Segera, dia mengerutkan bibirnya dan menoleh ke Suro, sebelum dia dengan lembut berkata, "Saudara Sukui, tidak perlu khawatir. Di dunia ini, tidak ada orang yang akan membantu Anda dan melindungi Anda secara gratis. Anda dapat memperlakukan kami sebagai individu yang telah membantu Anda karena potensi besar Little Ro. Saya percaya bahwa begitu Ruo kecil belajar mengendalikan kekuatan misterius di dalam tubuhnya, dia akan menjadi sangat kuat. Dengan kata lain, begitu kekuatan besar di dalam Little Ro ditemukan oleh sekte-sekte super itu, dia akan segera direkrut oleh mereka. Setelah itu, dia akan memiliki masa depan yang cerah." Haha, dunia memang seperti itu. Terkadang, 1 ons keberuntungan lebih penting daripada 9 ons kerja keras. Ketika mereka berbicara tentang hal ini, bahkan Lindong tidak bisa menahan nafas. Di medan perang kuno ini, individu berbakat yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja sangat keras dengan harapan dipilih oleh sekte super. Namun, sebagian besar dari mereka goyah dalam menghadapi persaingan yang ketat. Namun, Suro yang diberkati sekarang memiliki kesempatan untuk dipilih oleh sekte-sekte super itu. Hal ini pasti menyebabkan hati seseorang merasakan ketidakadilan. Sukui terkejut saat melihat wajah Lindong. Akhirnya, dia terkekeh sebelum menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu terlalu merendahkan diri sendiri. Memiliki nasib baik memang memungkinkan seseorang untuk mengambil jalan pintas. Namun, perjalanannya masih sulit. Bahkan, ini mungkin bukan berkah. Lagi pula, tidak ada individu elit teratas di dunia yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai sana. Di sampingnya, Little Marten berkata dengan santai. Lindong tersenyum dan tidak memikirkan topik ini. Setelah itu, tatapannya beralih ke Suro saat dia bertanya, "Apakah kamu punya cara untuk membantu Little Ro mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya?" Setelah mendengar pertanyaannya, perhatian Sukui dan Suro langsung berubah gugup ke arah Little Marten, terutama yang terakhir. Sepertinya kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar mengganggunya. Ekspresi Little Marten sangat serius. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Selama periode waktu ini, saya telah memeriksa tubuhnya. Segel energi mental yang tersisa di dalam kekuatan itu telah melemah seiring berjalannya waktu dan menjadi agak redup. Ini adalah berita yang cukup bagus untuknya. Meskipun demikian, mengendalikannya masih akan sedikit sulit." Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi kecewa segera muncul di wajah Suro. "Sulit juga berarti mungkin, kan?" Lindong mengenal Little Marten dengan sangat baik. Dia tahu bahwa selama Marten kecil tidak sepenuhnya menolak sesuatu, dia seharusnya memiliki firasat tentang bagaimana sesuatu bisa dilakukan. "Ya." Little Marten mengangguk dan melanjutkan, "Namun, kami akan membutuhkan beberapa bahan unik. Saat ini, kami tidak memiliki semuanya. Untungnya, akan ada lelang besar dalam 2 hari. Jika kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, aku bisa membantunya mengendalikan sebagian kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun itu tidak lengkap, bahkan sebagian darinya akan menjadi kekuatan tempur yang kuat." "Apakah ini benar?" Sukui sangat senang. "Kakak Lin dia luar biasa." Ekspresi terkejut namun gembira segera muncul di wajah cantik Suro. Dari kelihatannya, jika bukan karena kesopanan yang diharapkan dari seorang gadis muda, dia akan berlari ke arah Little Marten dan memeluknya. "Jangan merayakan terlalu dini. Bagaimanapun, kekuatan itu bukan milik Anda. Bahkan jika Anda dapat mengontrol sebagian darinya, Anda masih akan sangat dibatasi." Marten kecil berkata dengan malas. "Selanjutnya, kamu juga harus mengubah kepribadianmu.
Jika Anda ingin bergabung dengan kami dan mengambil bagian dalam Perang 100 Kekaisaran, Anda mungkin harus mengotori tangan Anda. Bahkan, Anda mungkin bahkan dipaksa untuk membunuh. Jika Anda terus bertindak pengecut, Anda mungkin menjadi beban di masa depan. Suara Little Marten tenang. Namun, kata-katanya menyebabkan kegembiraan di wajah Suro meredup. Sukui tertawa getir, melirik Suro yang mengepalkan tinjunya. Dia tahu karakter adiknya yang lembut dan lembut. Di tempat yang dikelilingi oleh serigala, dia seperti anak domba yang tidak bersalah. Lindong mengerucutkan bibirnya ketika dia melihat Suro mengatupkan giginya, merasa sedikit enggan di hatinya. Di usianya, itu adalah tugas yang menantang baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang begitu kejam. Jangan khawatir, Kakak Lindiao. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Gadis muda itu dengan erat mengepalkan tinjunya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi keras kepala di wajahnya yang cantik. Tatapan yang dipaksakan oleh Little Marten. Marten kecil menggosok hidungnya. Ketika dia melihat Lindong dan ekspresi aneh lainnya, dia tanpa sadar mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Sialan. Kenapa aku dipaksa menjadi polisi jahat setiap saat?" Sementara Little Marten mengutuk, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Menatap kegelapan di sekitar mereka, dia berbicara, "Sejak kamu tiba, tunjukkan dirimu." Bersembunyi dalam kegelapan adalah untuk pengecut. Di sisi mereka, Little Flame yang berkultivasi segera membuka matanya. Saat dia menutup telapak tangannya, batang logam yang ditutupi sisik hitam segera muncul di tangannya. "Haha, kamu memang layak menjadi anggota peringkat kedua dari kategori bumi," tawa acuh tak acuh terdengar di udara. Segera, kegelapan bermutasi saat sosok abu-abu misterius muncul di atas halaman. Lindong berbalik untuk melihat pria yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia memiliki penampilan normal peri dan tidak menonjol sama sekali. Namun, tangannya, yang mengintip dari pakaiannya tampak sangat pucat dan panjang. Samar-samar, cahaya setan yang dingin melintas. Namun, meskipun dia hanya seorang pria yang tampak normal, dia menyebabkan mata Lindong langsung menyipit. Dia samar-samar bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh mantan Luotong. Di sampingnya, ketika Sukui melihat sosok ini, ekspresinya berubah drastis saat dia berseru kaget. "Anggota peringkat pertama dari kategori bumi?" Lindong tersenyum. Dia akhirnya mengerti mengapa dia memiliki aura yang begitu kuat. Ternyata dia bukan individu biasa. Kami saat ini sedang diawasi oleh beberapa kerajaan. Namun, Anda adalah orang pertama yang menunjukkan diri Anda sendiri. Lindong samar-samar tersenyum sambil berkata. Setelah menyebabkan keributan besar, sulit untuk tidak menarik perhatian pada dirimu sendiri. Luotong yang berpakaian abu-abu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, sosoknya turun sebelum dia mendarat di dinding halaman. Berbicara. "Apa yang kamu inginkan? Yanmo dan yang lainnya dibunuh olehmu?" Luotong menatap wajah Lindong sebelum dia bertanya dengan lembut. "Ya." Anehnya, Lindong langsung setuju dan menganggukkan kepalanya. Karena dia telah memasuki kota Wanxiang bersama dengan Sukui, dia tahu bahwa dia akan menjadi sasaran Kekaisaran Awan Angin. Mereka adalah anggota dari Kekaisaran Awan Angin. Anda seharusnya tidak menyentuh mereka. Luotong perlahan berkata. Suaranya tenang namun memiliki nada tegas dan berwibawa. Tidak ada yang tidak bisa kita sentuh. Little Marten dengan santai menjawab. Ekspresi Luotong dingin. Kilatan dingin dan ganas mengalir di tangannya yang pucat. Dia menatap tajam ke arah kelompok Lindong sebelum dia berkata, "Kamu seharusnya sudah tahu sekarang. Kekaisaran Awan Angin kita menginginkan gadis kecil itu. Saya percaya bahwa karena kami telah membawa mereka ke kota Wanxiang, pesannya jelas." Lindong mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, "Jika hanya itu yang ingin kamu katakan, silakan pergi. Saya di sini untuk mengirim pesan atas nama Kekaisaran Awan Angin saya. Anda bertiga sangat kuat dan jika Anda bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin saya, kami dapat menjamin bahwa Anda dapat berhasil bergabung dengan Sekte Super.
Namun, Anda harus menyerahkan wanita muda itu kepada kami sebelumnya. Mata Luotong sedikit menyipit, sebelum jarinya tiba-tiba melengkung di udara. Segera, gelombang kejut melintas saat cabang pohon di atas kepala Lindong langsung terkoyak. Saya akan membuang waktu dengan ancaman apapun. Saya harap Anda bertiga memahami individu. Atau yang lain, mungkin Anda tidak dapat berhasil meninggalkan kota ini. Tidak bijaksana mengorbankan masa depanmu demi orang asing. Jari Lindong dengan lembut mengetuk bagian belakang kursinya saat dia dengan tenang mengamati cabang pohon yang tumbang. Ratakan itu halus seperti cermin. Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Apapun pilihanmu, kuharap kalian bertiga bisa memberikan jawabanmu besok. Luotong dengan santai melirik kelompok Lindong sebelum dia berbalik dan pergi. Tidak perlu menunggu sampai besok. Sebuah suara lembut perlahan terdengar dari bibir Lindong. Segera, sosok Luotong berhenti sebelum dia menoleh untuk melihat Lindong. Aku akan memberikan jawabanmu sekarang. Lindong mengangkat kepalanya saat senyum cerah namun dingin perlahan muncul di wajahnya. Ketika dia melihat senyum di wajah Lindong, kilatan dingin perlahan muncul di sudut terdalam mata Luotong. Saat dia menatap Lindong, dia perlahan mengucapkan beberapa kata dengan nada sedingin es. Anak nakal yang benar-benar sombong. Chapter 565. Menghadapi antara yang kuat. Ruang di atas halaman kecil tiba-tiba menjadi sedingin es saat malam menyebar. Seolah-olah ada bilah dingin seperti aliran udara, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Luotong yang berpakaian abu-abu, yang memiliki aura pedang tajam yang menempel di tubuhnya. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya telah menjadi pedang tajam yang baru saja ditarik dari porosnya. Aura menusuk itu menyebabkan seseorang merasa sangat dingin. Sejujurnya, saya juga merasa bahwa saya terkadang melebih-lebihkan diri sendiri. Namun, sejak saya memasuki domain ini, saya telah bepergian dengan sikap ini sampai akhirnya saya mencapai tempat ini. Lindong tertawa. Kalau begitu, mungkin tempat ini akan menjadi tempat kamu menemui ajalmu. Luotong perlahan berkata. Aura tajam yang menutupi sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih padat setelah suaranya terdengar. Sebuah cahaya tajam samar padat dingin mengalir di ujung jarinya. Sepertinya sebagian besar faksi di kota Wanxiang mengawasi tempat ini malam ini. Karena Anda telah menjadi garda depan, saya akan menggunakan Anda untuk menyampaikan pikiran saya kepada mereka. Mata Lindong menyapu seluruh langit malam. Dia bisa merasakan bahwa banyak mata di dalam kota berkumpul di tempat ini dari segala arah. Pasti ada cukup banyak orang di antara mereka yang memiliki rencana untuk berurusan dengan mereka. Pada saat ini, Lindong juga ingin mengirim pesan yang jelas kepada orang-orang ini. Little Flame berdiri dari tanah pada saat ini. Tubuhnya yang kuat membawa tekanan yang sangat kuat. Benang keganasan menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan mata Luotong sedikit berbinar. Biarkan Lindong bertarung. Little Marten dengan malas melambaikan tangannya. Tubuhnya yang duduk di atas batu tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Selain melirik Luotong ini sekali, tatapannya telah benar-benar ditarik. Sukui memandang Little Marten. Dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang kelompok Lindong. Di antara ketiganya, Lindong tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tampaknya tidak pernah berakhir, menyebabkan seseorang tidak dapat sepenuhnya menangkapnya. Little Flame adalah yang paling ganas di antara mereka. Keganasan mengerikan saat dia bertarung bisa mengejutkan jiwa seseorang. Little Marten, di sisi lain, adalah orang paling misterius di antara ketiganya. Dia selalu bersikap santai dan tidak peduli. Bahkan ketika menghadapi keberadaan seperti kerajaan super, Little Marten tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun. Barisan tiga orang dengan karakter berbeda ini membuat Sukui menghela nafas pelan setelah melihat mereka. Kemungkinan kelompok ini akan menjadi kuda hitam paling terang dalam perang 100 kekaisaran itu. Little Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya duduk setelah melihat Lindong mengangguk sedikit. Namun, tubuhnya sedikit condong ke depan, tampak seperti harimau ganas yang siap menerkam mangsanya. Dia siap untuk melepaskan kekuatan yang mengejutkan kapan saja. Hanya kamu sendiri? Jari Luotong dengan lembut menarik bagian depannya.
Udara terkoyak. Dia memandang Lindong dan berbicara dengan lemah. Aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Lindong tersenyum. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya bergetar sedikit saat cahaya keemasan terang segera meletus. Itu berubah menjadi penghalang tubuh emas mengkilap. Dentang-dentang. Luotong segera mengeluarkan suara logam saat penghalang tubuh emas muncul. Percikan muncul di permukaan penghalang cahaya yang tidak berbentuk. Tampaknya ada beberapa serangan yang diam-diam mengikis Lindong. Sudut mulut Lindong sedikit melengkung. Segera, matanya menjadi sedingin es. Kakinya melangkah maju. Dengan suara, "Swoos," itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Lindong muncul di depan Luotong dalam sekejap. Dia melangkah maju. Yuan power yang liar dan kejam tersapu dan langsung diaglomerasi menjadi gajah besar berwarna emas besar di sekelilingnya. Takler runtuhan langit Saint Elephant. Gajah raksasa berwarna emas melilit Lindong. Itu disertai dengan kekuatan luar biasa yang dapat menyebabkan langit dan bumi runtuh saat dia bertabrakan dengan kejam ke arah Luotong. Mata Luotong membeku ketika dia melihat bahwa Lindong telah melepaskan serangan yang begitu kuat sebagai langkah pertama. Dia mundur sedikit dan jari-jarinya melengkung. Aura tajam di sekelilingnya benar-benar meletus seperti pedang pada saat ini. Jari pedang roh. Astaga! Aura tajam dimuntahkan dari ujung jari Luotong dan benar-benar diaglomerasi menjadi pedang besar berwarna hijau tua berukuran ratusan kaki. Kilatan dingin mengalir di atas pedang besar itu. Setelah itu, pedang itu langsung ditebas dengan ganas ke bawah. Itu membawa ketajaman yang mengejutkan saat tanpa ampun menabrak gajah besar berwarna emas yang menyerbu di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dentang! Keduanya bertabrakan. Segera, suara jernih menyebar jauh ke langit, memekakkan gendang telinga. Sekarang aku akan memberitahumu jarak antara yang pertama dan yang kedua. Kilatan dingin berkumpul di mata Luotong. Tiba-tiba, dia mengeluarkan tangisan yang tajam. Kekuatan Yuan yang sangat besar dan perkasa tiba-tiba tersapu dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Kekuatan yang keluar jauh lebih kuat daripada 3 ahli tahap Nirvana Yuan. Luotong ini sebenarnya telah melewati kesengsaraan Nirvana keempat, dia telah mencapai tingkat tahap 4 Yuan Nirvana. Tatapan cukup banyak orang yang hadir di malam hari agak terguncang. Jelas, mereka hanya menyadari bahwa Luotong telah berhasil melewati kesengsaraan Nirvana keempat saat ini. Dengan cara ini, kekuatan Kekaisaran Awan Angin akan melonjak secara dramatis lagi. Retakan! Aura tajam dari cahaya pedang juga menjadi semakin tajam seperti saat kekuatan Yuan Luotong melonjak. Detik berikutnya, beberapa garis retakan benar-benar muncul pada gajah besar berwarna emas. Akhirnya, suara, booming, dan itu benar-benar meledak. Cahaya keemasan meledak dan sosok di dalamnya juga samar-samar muncul. Jari Master Pedang, Slash Mountains. Serangan oleh Luotong ini sangat kejam. Itu menerobos serangan Lindong dalam satu serangan. Selain itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. Kilatan dingin di matanya menjadi lebih kuat. Segel yang dibentuk oleh jari-jarinya berubah saat dia mengarahkan jarinya ke arah Lindong dan mengayunkannya ke bawah dari udara. Ledakan! Sebuah awar tajam yang tak terlukiskan berkumpul di ujung jari Luotong. Rasa dingin yang keras itu menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang melihat dari kegelapan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Kumpulan liar dari aura tajam hanya berlangsung sesaat sebelum pedang besar berwarna emas gelap yang sangat besar tiba-tiba terbentuk. Ada sosok ilusi samar yang tiba-tiba terbentuk di pedang besar itu. Sosok ilusi sepertinya menemaninya seperti ahli pedang yang hebat. Sosok ilusi yang muncul di halaman menyebabkan aura pedang besar berwarna emas gelap itu tiba-tiba melambung tinggi. Seolah-olah pedang itu memiliki spiritualitas. Aura tajam semacam itu menyebabkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke 3 tahap Yuan Nirvana merasakan dingin yang terbentuk di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memblokir gerakan pembunuhan dari Luotong ini. Anggota peringkat pertama dari kategori bumi benar-benar memenuhi reputasinya.
Lindong, tidak ada ketidakadilan dalam kematian di bawah seni bela diri jiwaku. Jalanmu di medan perang kuno ini berakhir di sini. Mata Luotong setajam pisau. Suara sedingin es miliknya ditransmisikan ke bawah dari langit malam. Dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk berbicara pada saat ini saat dia melambaikan jarinya ke bawah dari jarak tertentu. Pedang besar berwarna emas itu melesat turun, membawa momentum menakutkan yang bisa menghancurkan sebuah gunung saat menghantam Lindong dari jarak yang tidak jauh. Bangunan-bangunan di bawah itu hancur berantakan saat pedang besar itu diayunkan ke bawah. Mereka hancur, membentuk banyak pecahan batu kecil. Permukaan mereka semua sangat halus. Kecepatan pedang besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah menembus langit malam dan secara akurat menyerang sosok di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini sudah berakhir. Pikiran ini melintas di hati semua orang sementara pedang besar itu menebas ke bawah. Serangan oleh Luotong ini sepertinya cukup untuk membunuh 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Tubuh emas Nirvana pada level ini tidak dapat memblokir kekuatan yang begitu besar. Dentang. Namun, sementara semua orang berpikir bahwa tubuh yang terluka parah akan terbang mundur setelah dihantam oleh pedang besar berwarna emas, suara metalik yang sangat jernih sekali lagi ditransmisikan dari area di mana cahaya keemasan melonjak. Detik berikutnya, riak mengejutkan tiba-tiba meletus darinya. Cahaya terang sekali lagi meletus dari sosok itu. Namun, kali ini warnanya tidak keemasan. Sebaliknya, itu adalah semacam warna hijau yang tidak biasa. Cahaya hijau yang meletus di malam yang gelap sangat menarik perhatian. Semua tatapan, termasuk Luotong, tiba-tiba melesat. Mata mereka segera menyusut. Lampu hijau menyusut kembali dan penghalang cahaya berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Selain itu, ada sosok naga besar yang berlama-lama di atas penghalang cahaya itu. Tekanan menakutkan menyebar dari langit, menyebabkan cukup banyak orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Pedang besar berwarna emas itu secara kebetulan digigit oleh bayangan naga itu. Ini menyebabkannya tidak dapat maju lebih jauh. Terlebih lagi, aura tajam yang meresap di sekitar pedang besar itu juga sepenuhnya terhalang. Pukulan membunuh Luotong jelas telah diblokir secara paksa oleh Lindong. Suara napas dingin yang terus-menerus dihirup dengan tenang muncul di langit malam, menunjukkan keterkejutan di hati semua orang. Sosok di atas penghalang cahaya berwarna hijau mengangkat kepalanya perlahan. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya. Seluruh tangannya benar-benar ditutupi oleh sisik berwarna hijau yang dikemas rapat. Semacam aura misterius namun kuat menyebar samar-samar. Gigitan naga hijau. Tangan yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau tiba-tiba mengepal. Segera, penghalang cahaya berwarna hijau yang bertahan di atas mulut besar bayangan naga tiba-tiba menggigit ke bawah. Bang! Suara menusuk yang jelas muncul di langit malam. Segera, pedang besar berwarna emas yang sangat tajam itu benar-benar hancur di depan banyak mata yang tercengang. Paling tidak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Pedang besar itu hancur saat suara sedingin es menyebar di langit malam ini sambil membawa perasaan dingin. Chapter 566. Jari Naga Hijau. Ledakan. Fragmen pedang emas raksasa meledak keluar dan bahkan udara itu sendiri tampaknya terkoyak dimanapun fragmen itu lewat, apalagi bangunan di bawahnya, yang langsung berubah menjadi keju Swiss, memperlihatkan banyak lubang hitam mengilap. Dalam kegelapan, kejutan diam-diam muncul di beberapa mata yang telah mengamati langit malam. Jelas, tidak ada yang mengharapkan Lindong untuk langsung menghancurkan serangan tangguh Luotong menjadi berkeping-keping hanya dengan kekuatan tahap 3 Yuan Nirvana. Praktis tidak ada periode pemanasan dalam pertukaran duo. Pukulan pertama mereka adalah serangan yang hebat. Keduanya tahu bahwa yang lain bukan individu biasa. Dengan demikian, tidak ada pihak yang berencana untuk menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Oleh karena itu, pertukaran singkat ini diam-diam mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Di halaman, Sukui tanpa sadar menelan ludah saat melihat pemandangan itu. Matanya tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah sosok tinggi yang diselimuti lampu hijau. Kartu di lengan orang ini benar-benar mencengangkan.
Little Marten masih mempertahankan penampilannya yang malah seolah tidak ada yang luar biasa. Meskipun Luo Tong telah mencapai tahap For Yuan Nirvana, dia jelas telah maju ke tahap itu belum lama ini. Untuk menekan Lindong hanya dengan ini tidak diragukan lagi mimpi pipa. Terlebih lagi Lindong saat ini memiliki transformasi naga, seni bela diri yang bahkan dirasakan oleh Little Marten sangat menakjubkan dan misterius. Melayang di langit malam, Luo Tong menatap intens pada sosok yang diselimuti oleh cahaya hijau. Pada saat yang sama, kejutan di matanya diam-diam mundur. Beberapa saat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi kilatan serius. Saat ini, dia tidak lagi berani memperlakukan pemuda di depannya sebagai individu biasa. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Suara Luo Tong sungguh-sungguh. Dia menunjukkan dua jari pucatnya sebelum dia memotong pecahan pedang raksasa yang terbang ke arahnya. Cahaya tajam yang mengalir di matanya setajam pisau. Bahkan jika itu masalahnya, aku harus memberitahumu. Bukan langkah yang bijaksana untuk menyinggung kekaisaran awan angin saya. Sementara cahaya hijau itu mengalir, bayangan seperti naga itu perlahan berputar sebelum perlahan menghilang. Segera, sosok Lindong sekali lagi muncul di depan banyak pasang mata, yang diam-diam mengawasinya. Setelah menarik cahaya hijau, kilatan dingin pada sisik hijau di lengan kanan Lindong mulai bersinar bahkan lebih gemilang. Saat dia mengangkat kepalanya, kilatan dingin juga muncul di pupil matanya, yang bercampur dengan sejumput hijau, sebelum dia berkata, aku juga harus memberitahumu. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suos! Setelah dia berbicara, mata Lindong berubah menjadi sangat dingin. Setelah itu, sosoknya melintas saat dia melompat. Bayangan buram yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar lampu hijau, saat ia langsung merobek udara dan muncul di depan Luo Tong dengan kecepatan yang mengejutkan. Peningkatan kecepatan tiba-tiba Lindong menyebabkan Luo Tong tercengang. Namun, segera, kekuatan Yuan yang kuat di tubuhnya menyembur keluar. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang mengamati tempat ini. Oleh karena itu, malam ini, demi reputasi Kekaisaran Awan Angin, dia harus menghajar orang yang tiba-tiba muncul di kota Seribu Gajah. Kelawar naga hijau. Sebuah cahaya hijau mencolok menyapu keluar dari tubuh Lindong ke segala arah. Akhirnya, dengan cepat berkumpul di jari tengah telapak tangan kanan Lindong. Saat cahaya hijau itu dengan cepat berkumpul bersama, sosok Lindong mulai membengkak dengan cara yang aneh. Sisik hijau perlahan muncul di jari-jarinya. Dalam beberapa saat, jari Lindong telah berubah menjadi jari naga hijau sepanjang beberapa meter. Jari naganya dibungkus dengan sisik hijau yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, gelombang kejut buas muncul darinya. Di ujung jarinya, ada kilatan dingin yang menyilaukan, yang sepertinya bisa menembus ruang angkasa. Ini adalah jari naga asli dan tidak dipalsukan dari Yuan Power. Keterampilan naga terwujud, yang diberikan King Zi kepada Lindong memiliki kemampuan untuk merampok kekuatan surgawinya. Jika Anda bisa sepenuhnya menguasainya, tubuh fisiknya akan menyaingi suku naga. Tentu saja, berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia secara alami belum mencapai tahap itu. Meskipun demikian, dia masih hampir tidak bisa mengubah salah satu jarinya menjadi naga. Ketika jari naga raksasa ini muncul di telapak tangan Lindong, tampaknya cukup aneh. Namun, getaran yang merembes keluar menyebabkan ekspresi Luo Tong berubah serius seketika. Suos! Begitu jari naga itu muncul, Lindong tidak ragu lagi. Saat dia tiba-tiba mengulurkan lengannya, dimanapun jari naga hijau melintas, udara di sekitarnya benar-benar tersebar. Setelah itu, cahaya hijau merobek udara dan menusuk Luo Tong secepat kilat. Ci! Ci! Di mana-mana jari naga melintas, itu menyebabkan gelombang suara yang menusuk. Saat dia menatap jari naga itu, yang tumbuh dengan cepat di pupilnya, Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Luo Tong. Akhirnya, segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan marah, jari perisai pedang. Sharp Yuan Power berkumpul di depan Luo Tong. Hanya dalam beberapa saat, mereka berubah menjadi pedang Yuan Power seperti perisai besar. Sensasi yang sangat kuat muncul dari dalam dan itu tampak seperti perisai yang sangat kuat. Dentang!
Begitu perisai pedang itu terwujud, cahaya hijau yang sangat tajam mendekat dengan keras. Setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, itu dengan kuat menghantam perisai pedang itu. Seketika, suara logam yang menusuk dengan keras bergema di langit malam. Ledakan! Sebuah kekuatan menakutkan meletus jari instan dan perisai bertabrakan. Karena kekuatan itu, tubuh Luotong benar-benar terdorong mundur sejauh ratusan meter. Basci! Ada percikan api yang berderak di perisai pedang itu. Tubuh Lindong terus bergerak maju, sementara tubuh Luotong langsung didorong mundur oleh kekuatan itu. Siapapun tahu bahwa Lindong benar-benar unggul dalam pertarungan langsung ini. Ekspresi Luotong sungguh-sungguh. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya serangan Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam perisainya, dia masih dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dia percaya bahwa Lindong tidak akan mampu menahan serangan semacam ini untuk waktu yang lama. Selama dia mampu menahan serangan baliknya yang kejam, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika dia memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata tajam Luotong. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat senyum mengejek perlahan muncul di wajah Lindong. Segera, hatinya bergetar. Merusak. Sementara senyum mengejek muncul di bibirnya, anehnya Lindong menarik kembali lengannya. Setelah itu, yang jaraknya tidak jauh darinya, jari naga hijaunya mulai bergetar dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu, gelombang suara yang menusuk mulai menyebar sementara jari naganya bergetar. Ketika dia melihat pemandangan ini, pupil Luotong menyusut dengan keras. Untuk menggunakan getaran berkecepatan tinggi untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya. Tubuh fisik orang itu sebenarnya sekuat ini. Jari naga hijau, hancurkan. Jari naga hijau yang bergetar dengan cepat mengukir beberapa bayangan kabur saat ia terbang secepat kilat. Akhirnya, itu dengan kejam menghantam perisai pedang yang kokoh itu. Ci! Ci! Gelombang suara yang menusuk secara maniak terdengar dari perisai pedang. Akhirnya, mata Luotong yang mengerut-mengerut hingga seukuran peniti. Itu karena, dia melihat bahwa sebenarnya ada retakan kecil yang muncul di perisai pedang, bahwa dia telah menggunakan semua kekuatan yuannya untuk membuatnya. Merusak! Mata Lindong sedingin es saat dia berteriak dengan kejam. Setelah itu, jari-jarinya mulai bergetar lebih kuat. Retakan! Semakin banyak retakan mulai muncul. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan heran Luotong, perisai yang menutupi tubuhnya mulai meledak dengan ledakan keras. Ledakan! Pecahan peluru memenuhi cakrawala. Namun, ekspresi Lindong tetap tenang. Saat dia menyentakkan lengannya, cahaya hijau itu langsung merobek pecahan peluru sebelum kilat dengan cepat menusuk dada Luotong. Ding! Jari naga itu mendarat di dada Luotong, tapi tidak menembus tubuh Luotong. Sebaliknya, suara yang jernih dan tajam bergema. Saat kekuatan residu muncul, kemeja Luotong robek sebelum memperlihatkan rompi hitam yang dia kenakan di bawahnya. Di rompi hitam itu, ada cahaya aneh yang berkilauan. Terbukti, itu adalah harta karun jiwa yang cukup kuat. Namun, saat ini, cahaya di Soul Treasure telah redup. Terbukti, itu menderita pukulan besar setelah menerima serangan jari Lindong. Berdengung. Ci! Meskipun dia memiliki harta karun jiwa untuk melindunginya yang memungkinkan dia untuk menghindari serangan fatal, kekuatan residu masih melukai Luotong sampai dia terpaksa memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, tubuhnya dengan mengerikan terbang keluar. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia benar-benar menggunakan momentum untuk melarikan diri. Lindong, kamu akan menyesali ini. Saat Luotong melarikan diri, raungan yang dalam dan marah bergema di langit malam. Pada malam hari, seluruh kota tampak diam-diam. Beberapa pasang mata tersembunyi dipenuhi dengan keterkejutan. Anggota kategori bumi peringkat pertama yang telah maju ke tahap 4 Yuan Nirvana, sebenarnya terluka dan dipaksa mundur oleh Lindong. Orang itu terlalu kejam. Beberapa pasang mata tanpa sadar menoleh untuk melihat pria yang melayang di langit malam itu. Terlalu banyak bagi mereka untuk percaya bahwa Luotong benar-benar akan dikalahkan olehnya.
Lebih jauh lagi, pria itu terlalu berani. Melukai Luotong mirip dengan deklarasi perang melawan Kekaisaran Awan Angin. Dua kepala Kekaisaran Awan Angin tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Beberapa individu bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa membayangkan betapa marahnya Kekaisaran Awan Angin ketika mereka mendengar tentang provokasi Lindong. Chapter 567. Badai mendekati. Langit malam berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap. Namun, riak energi liar dan keras itu terus berlanjut di langit malam, menyebabkan banyak tatapan yang hadir diam-diam gemetar ketakutan. Sepasang sosok berdiri menghadap angin di menara tinggi di utara kota. Mata mereka terkunci ke arah di mana pertempuran besar telah meletus sebelumnya. Ada ekspresi yang tidak diketahui di mata mereka. Orang yang menarik. Namun, kekuatannya memang cukup kuat. Ada seorang pria tampan berpakaian putih bulan berdiri tepat di depan. Dia secara bertahap menarik pandangannya dari jauh, sementara senyum tertarik muncul di wajahnya. Meskipun saya tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lindong, saya sadar bahwa seseorang seperti dia tidak akan hidup di bawah siapapun. Kekaisaran Awan Angin pasti akan ditolak jika ingin merekrut mereka. Sosok berpakaian putih lain berdiri di belakang pria berpakaian putih. Ini adalah Mu Hanyue, yang ditemui Lindong pada siang hari. Pada saat ini, dia juga menarik pandangannya dari langit malam. Masih ada sisa kejutan di matanya yang cantik. Jelas, pertempuran besar sebelumnya telah jauh melebihi harapannya. Tidak mudah merekrut ya. Saya dapat mengatakan bahwa kelompok Lindong tidak sederhana. Jika kita bisa merekrut mereka, mereka pasti akan sangat membantu. Kata pria tampan itu. Sulit. Mu Hanyue menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melihat ke arah tempat Luotong melarikan diri dan dengan lembut berkata, Luotong adalah contoh yang baik. Alasan mengapa Lindong bertarung adalah untuk mengirimi kami pesan. Dia tidak berniat bergabung dengan kerajaan manapun. Atau lebih tepatnya, dia berpikir bahwa tidak ada satupun kerajaan yang memiliki kualifikasi untuk merekrut mereka, bahkan termasuk kita, kerajaan super. Haha, sungguh orang yang sombong. Pria itu tertawa. Mungkin tidak mungkin untuk merekrut orang seperti itu sebagai bawahan, tetapi masih mungkin untuk memiliki hubungan yang baik dengannya melalui cara lain. Saat ini, mereka telah menyinggung Kekaisaran Awan Angin. Ini cukup bagus dari perspektif Kekaisaran Lone Moon kami, kata Mu Hanyue. Pria itu mengangguk ketika dia menyuarakan pikirannya. Fokus dari Kekaisaran Awan Angin pasti akan ditempatkan pada pelelangan yang diadakan lusa. Mereka bermaksud untuk mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dengan biaya berapapun. Jika mereka mendapatkannya, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di kota Wanxiang. Selain Kekaisaran Lone Moon kami, ada dua kerajaan super lainnya yang juga mengincar harta karun jiwa surgawi itu. Mereka tidak akan membiarkan Kekaisaran Awan Angin mendapatkannya dengan mudah. Mu Hanyue berbicara dengan lemah. Masih akan ada pertarungan untuk masalah ini. Siapapun yang mendapatkan harta karun jiwa surgawi ini kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam perang 100 kekaisaran berikutnya. Tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Dua sosok duduk di platform tinggi di bagian selatan kota. Sebuah papan catur ditempatkan di depan mereka dan sepertinya mereka saling menantang. Astaga! Suara angin yang menderu dipancarkan dari kejauhan. Setelah itu, sosok yang dipenuhi dengan bau darah yang mengerikan turun ke platform, sebelum dia berdiri di depan dua orang yang duduk. Wajahnya pahit dan itu memang Luotong, yang dikalahkan di tangan Lindong sebelumnya. Lindong, dikabarkan bahwa dia telah memperoleh salah satu dari 4 warisan besar sekte misterius. Tidak terduga bahwa seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah sebenarnya dapat naik ke tahap seperti itu di medan perang kuno. Ini benar-benar tidak mudah. Sosok yang duduk mengangkat matanya, melirik Luotong dan tertawa samar. Orang itu memang cukup kuat. Selain itu, seni bela diri yang dia tunjukkan juga sangat aneh. Luotong tidak bisa menolak tetapi mengatakan setelah mengingat seni bela diri misterius yang ditampilkan oleh Lindong yang telah mengubah jarinya menjadi jari naga. Itu seharusnya seni bela diri dari Aula Naga Hijau,
salah satu dari 4 sekte besar yang misterius. Pria lain yang duduk mengangkat kepalanya. Ekspresi wajahnya berwarna pucat-pucat. Kepucatan itu muncul seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di dalam dirinya. Orang itu menolak untuk menyerahkan Suro. Apa yang harus kita lakukan? Luotong dengan lembut bertanya. Kita pasti harus mendapatkan gadis itu. Jika kita bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, kita pasti akan bisa menonjol dalam perang 100 kerajaan. Faktanya, kita tidak perlu takut bahkan ketika menghadapi keberadaan yang kuat itu. Pria berwajah pucat itu menekan jarinya dengan lembut di papan catur dan tersenyum tipis. Jika dia tidak menghargai kebaikan, yang perlu kita lakukan hanyalah menghabisinya ketika saatnya tiba. Senyum di sudut mulut pria itu jelas memiliki perasaan ganas ketika dia berbicara. Luotong diam-diam mengangguk. Matanya juga memiliki kilatan dingin yang melonjak di dalamnya. Tentu saja, pertama-tama kita harus mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dari pelelangan. Setelah kita mendapatkan benda itu, kita tidak perlu lagi takut pada 3 kerajaan super yang tersisa di kota Wanxiang. Sedikit tersesat seperti Lindong tidak akan berarti apa-apa. Sosok di seberang pria berwajah pucat itu akhirnya berbicara dengan suara serak. Dia mengangkat kepalanya dan bekas luka ganas bisa dilihat di wajahnya. Bekas luka itu tampak bergoyang seperti kelabang, memancarkan aura jahat saat melakukannya. Luotong, kamu harus pergi dan memulihkan diri dari lukamu terlebih dahulu. Biarkan mereka berdua selama 2 hari. Kami akan menyelesaikan semua dendam ketika saatnya tiba. Bida catur di tangan pria yang terluka itu tiba-tiba mendarat di papan catur. Energi liar dan kekerasan yang tak tertandingi merembes keluar. Semua bida catur di papan catur hancur menjadi bubuk. Saya mengerti. Luotong mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Betapa merepotkan. Jika bukan karena aku tidak menginginkan lebih banyak masalah pada saat ini, aku benar-benar ingin mengambil tindakan dan menghabisi bocah itu. Pria dengan bekas luka mengangkat kepalanya dan bergumam. Dia menatap ke kejauhan dengan cara seperti binatang buas yang lebat. Tenang, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dibandingkan dengan ini, saya benar-benar merasa sakit hati untuk harga yang harus kita bayar untuk membeli harta jiwa surgawi. Jika kita tidak berada di kota Wanxiang, aku benar-benar ingin merebutnya secara langsung. Pria berwajah pucat itu tertawa samar. Terlepas dari berapa harga yang kita bayar, kita bisa mendapatkan semuanya kembali ketika saatnya tiba. Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan tersenyum. Rasa dingin menyebar dari gigi putihnya yang lebat. Keke, itu benar. Pria berwajah pucat itu mengangkat kepalanya. Perasaan buas dari sudut mulutnya menjadi semakin padat saat dia bergumam, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Percakapan seperti itu saat ini muncul dari cukup banyak tempat di dalam kota Wanxiang. Pertarungan malam ini telah sangat melebihi harapan kebanyakan orang. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lindong akan ditekan dalam menghadapi kekuatan 4 Yuan Nirvana Stage yang kuat dari Luotong. Namun, hasil akhirnya adalah Luotong melarikan diri setelah terluka. Lindong telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Namun, banyak orang mengerti bahwa meskipun dia mungkin tampak mengesankan, dia juga benar-benar membuat marah Kekaisaran Awan Angin. Bagaimanapun, 2 pemimpin dari Kekaisaran Awan Angin yang belum mengungkapkan diri mereka, adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Ekspresi Lindong tenang saat dia menatap ke arah di mana Luotong telah melarikan diri dari langit malam. Setelah itu, dia perlahan-lahan mendarat di halaman. Sukui memandang Lindong, yang telah kembali ke halaman. Dia diam-diam menelan seteguk air liur. Kekuatan yang terakhir jelas mengejutkannya sekali lagi. Dia telah menemukan bahwa setelah berkenalan dengan Lindong, dia terus-menerus dikejutkan oleh kekuatan dan kartu truf yang ditampilkan oleh Lindong. Sepertinya kita telah benar-benar membentuk dendam yang mendalam dengan Kekaisaran Awan Angin kali ini, Little Marten dengan santai tertawa. Lindong mengangguk sedikit. Tatapannya segera beralih ke Sukui saat dia bertanya, Kekaisaran Awan Angin memiliki 2 pemimpin. Yap, kedua orang ini sangat kuat.
Mereka berbeda dari Luotong, yang baru saja maju ke 4 Yuan Nirvana Stage. Mereka sudah lama melangkah ke tahap ini. Selain itu, mereka juga orang-orang yang termasuk dalam kategori surgawi dari tablet Nirvana. Ekspresi Sukui menjadi serius setelah menyebutkan ini. Dia jelas mengerti bahwa masalah malam ini telah benar-benar menyinggung kekaisaran awan angin dan mereka kemungkinan akan segera menyerang mereka. Pada saat itu benar-benar akan menjadi waktu yang menggetarkan jiwa. Selain itu, teknik kedua orang itu juga sangat kejam. Saat itu, mereka menghancurkan hampir 5 kerajaan peringkat tinggi dalam semalam ketika mereka baru saja tiba di kota Wan Xiang. Mereka bahkan bertukar pukulan dengan kerajaan super seperti Kekaisaran Lone Moon. Akhirnya, mereka secara langsung memaksa anggota dari sekte super yang berkuasa untuk campur tangan, sebelum konflik akhirnya terselesaikan. Menghancurkan 5 kerajaan peringkat tinggi, Lindong membekukan matanya. Metode membangun dominasi mereka memang kejam. Kekaisaran awan angin adalah yang terkuat di antara 4 kerajaan super di kota Wan Xiang. Menambahkan Luotong saat ini, mereka memiliki 3 ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana. Di sisi lain, 3 kerajaan super yang tersisa hanya memiliki 1 orang yang telah maju ke level ini. Lindong mengangguk sambil mendesah dalam hatinya. Dari kelihatannya, kerajaan super ini juga dapat dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Paling tidak, Kekaisaran awan angin ini jauh lebih kuat di permukaan jika dibandingkan dengan 3 kerajaan super lainnya. Tidak heran mereka bisa bertindak sedemikian mendominasi di kota ini. Yang disebut Perang 100 Kekaisaran pada akhirnya adalah tempat bagi kerajaan super untuk bertarung. Selain beberapa dari mereka yang benar-benar mendapatkan keberuntungan dan kemampuan besar dari kerajaan lain, sebagian besar dari mereka yang bertahan sampai akhir adalah mereka yang berasal dari kerajaan super. Benar-benar terlalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan tempat, apalagi menonjol di tempat seperti itu. Lindong juga sangat setuju dengan ini. Orang-orang dari kerajaan super itu sudah termasuk dalam level puncak sejak mereka memasuki ruang ini. Bahkan jika mereka tidak menghabiskan upaya apapun untuk mencari harta atau warisan, mereka masih akan membentuk lebih dari 90% dari pesaing. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi orang biasa untuk bersaing dengan orang-orang ini dari titik awal yang sama sekali berbeda. Namun, tidak ada keadilan mutlak dalam kata ini. Terus-menerus memikirkannya hanya akan membuat individu biasa menjadi lebih biasa dan mereka hanya akan merasakan kebencian tambahan yang tidak berguna tanpa alasan. 4 kerajaan super di kota Wan Xiang tidak memiliki hubungan yang menyenangkan. Lelang kali ini mungkin memperburuk dendam itu. Saya telah mendengar bahwa 4 kerajaan super semuanya menargetkan harta karun jiwa surgawi itu. Tidak peduli dengan siapa item itu berakhir, kota Wan Xiang ini pasti tidak akan tenang. Dendam itu juga akan meledak pada saat itu. Lindong mengangguk perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam yang jauh. Samar-samar dia merasa bahwa kota ini sepertinya memiliki perasaan badai yang mendekat. Setelah pelelangan selesai lusa, kemungkinan kota ini juga akan berubah menjadi kacau. Pada saat itu, Kekaisaran Awan Angin juga kemungkinan besar akan menyerang mereka. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.